Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavianus Aldi dari program studi S1 Bioinformatika, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Jadi bahasa merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena bisa kita bayangkan sendiri kalau tidak ada bahasa, pastinya akan sulit untuk kita saling mengerti atau memahami antara satu dengan yang lain. Nah, makanya pentingnya adanya bahasa agar bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Sekarang, apa sih fungsinya bahasa? Atau mengapa harus ada bahasa? Fungsi utama bahasa adalah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar sesama manusia. Sama yang saya katakan tadi bahwa bahasa digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Karena sejak kita masih kanak-kanak, kemampuan pertama yang orang tua ajarkan kepada kita itu adalah cara kita berbicara menggunakan bahasa. Baik itu menggunakan bahasa daerah maupun bahasa negara atau bahasa Indonesia. Nah, menurut Ernest Cassirer, bahasa merupakan suatu sistem simbol yang membedakan antara manusia dengan binatang. Sekarang kita masuk pada kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan oleh para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa ini kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Nah, dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan, dan keputusan yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Ini berarti bahasa Indonesia digunakan dalam setiap administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa-peristiwa kenegaraan, baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia harus digunakan di lembaga-lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Yang keempat adalah bahasa sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa sebagai identitas negara. Dalam pengembangan iptek, bahasa Indonesia disajikan dalam pelajaran, penulisan buku, dan penerjemahan sehingga bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang lebih modern tanpa tergantung pada bangsa dan bahasa asing. Demikian dari saya, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.